Bunga mawar putih dari lobak. Gimana jadinya kalau dipasangkan dengan bunga mawar dari buah bit? Karena tekstur lobak dengan buah bit hampir sama, jadi cara ini bisa juga digunakan dengan bahan buah bit. Metode ini jarang sekali digunakan, tapi buat pemula mungkin ini bisa membantu mengatasi kesulitan membuat kelopak-kelopak yang tipis. Jadi silahkan dicoba ya cara ini, yaitu mengupas tipis bagian luarnya mengeliling tanpa putus. Nanti akan dipotong-potong untuk membuat kelopaknya. Setelah dipotong sekelilingnya, bagi menjadi 3 bagian. Sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini. 3 kelopak sudah terbentuk, tetapi ini masih perlu dirapihkan. Lanjut kita buat kelopak-kelopak di layer yang kedua. Caranya sama. Kupas tipis bagian luarnya. Potong mengeliling hingga ketemu pada potongan yang pertama. Tentunya cara ini harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam. Dan pisau yang saya gunakan pun ini sudah benar-benar cukup untuk memotong seperti ini. Memotong kelopak seperti ini dipastikan untuk bagian bawah agak tebal sedikit supaya tidak lepas ataupun patah. Memang ini perlu latihan. Banyak sekali yang komentar di video-video sebelumnya dengan metode ini agak sedikit kesulitan ya. Sebenarnya banyak sekali caranya untuk membuat mawar seperti ini. Siapa tahu cara ini lebih mudah yang mau membuat garnish mawar dengan kelopak-kelopak yang tipis. Nah, untuk membentuk kelopaknya gunakan gunting zigzag sehingga pinggiran kelopaknya atau sisi luar kelopaknya ini bergelombang. Sebenarnya membentuk kelopak seperti ini bisa juga menggunakan pisau, tetapi bagian sisi luarnya tentunya tidak bergelombang seperti ini. Menurut teman-teman, lebih baik pakai gunting atau dipotong manual dengan pisau. Dikembalikan lagi ke teman-teman, ini adalah sebuah pilihan. Ya kalau mau mudah ya gunakan gunting. Untuk layer yang pertama sudah dibentuk kelopak-kelopaknya dengan menggunakan gunting zigzag. Lanjut ke kelopak di layer yang kedua. Di sini mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman. Kenapa kelopaknya kok dibuat 3? Begini ya teman-teman, untuk membuat bunga mawar yang cantik menurut saya, kelopak yang lebar mempunyai daya tarik tersendiri. Benar kan teman-teman? Kalau teman-teman sudah menonton di menit ketiga, artinya teman-teman tertarik dengan video ini. Kalau teman-teman masih penasaran, tonton video ini sampai habis. Nah, kita lanjutkan lagi memotong kelopak di layer yang ketiga. Caranya pun tetap sama seperti layer pertama dan kedua. Mengupas tipis kelopak seperti ini perlu konsentrasi. Sedikit aja meleng, kelopaknya bisa terpotong dan sobek deh. Jadi hati-hati saja saat memotong tipis seperti ini. Apalagi ini tertutup kelopak yang sebelumnya. Ini benar-benar perlu latihan sih. Kalau gagal ya ulang lagi. Jangan pernah berhenti kalau baru gagal sekali. Oke, memotong sekeliling sudah selesai. Lanjut dibelah menjadi 3 bagian. Membelahnya persis di depan tengah-tengah kelopak sebelumnya. Langsung saja dirapihkan kelopaknya dengan gunting, agak sedikit dibulatkan saja.
Nah, karena ini sudah mulai ke bagian tengah ya, untuk menggunting ini lebih hati-hati saja. Kalau mengalami kesulitan, bisa saja menggunakan pisau untuk memotongnya. Oke, untuk kelopak ketiga sudah dibentuk juga. Sampai proses ini kelopak-kelopaknya sudah terlihat cantik. Nah, teman-teman yang sudah mencoba cara ini, boleh di kolom komentar ditulis ya, apakah cara ini mudah atau susah? Bagi sebagian orang, membuat garnish yang susah itu adalah sebuah tantangan. Coba deh teman-teman sampaikan, tantangan atau bikin kapok membuat garnish. Sekarang kembali lagi ke teman-teman. Ada nggak kebutuhannya untuk membuat garnish seperti ini? Kalau teman-teman belajar membuat garnish untuk merias tumpeng yang sederhana, tentunya membuat bunga mawar serumit ini itu tidak perlu ya. Belajar aja dulu yang simpel-simpel. Contoh, membuat bunga seruni dari timun atau membuat bunga amarilis dari pepaya. Tutorial-tutorial yang simpel sudah saya sampaikan juga ya di video-video sebelumnya. Jadi tonton dulu video-video saya yang simpel. Praktekkan sampai merasa cukup atau sudah merasa puas dengan hasilnya. Proses membentuk kelopak yang sedang saya contohkan sekarang adalah pengulangan ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang. Teman-teman bisa tonton aja detail dari video ini. Semakin ke tengah, semakin kecil kelopaknya. Jadi sesuaikan saja. Kalau sudah mulai merasa kesulitan memotong dengan gunting, gunakan pisau saja. Waduh, udah kelihatan cantik kayak ini. Jika bagian tengahnya masih memungkinkan untuk dibuat kelopak, buatkan saja. Karena lebih banyak kelopak kayaknya lebih cantik ya. Waduh, tidak terasa. Sudah lewat dari 7 menit. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai sejauh ini. Dan teman-teman yang penasaran dengan pisaunya, boleh teman-teman cek di kiri bawah itu ada link pembelian. Sebaiknya sih teman-teman menggunakan pisau yang saya gunakan ini. Karena secara kualitas saya sudah merasakan sendiri. Karena kelopak-kelopaknya sudah mulai kecil, makanya saya gunakan pisau untuk membentuk kelopaknya. Dan yang terakhir, lancipkan bagian tengahnya. Jadi deh bunganya. Siapkan air es dan rendam selama 5 menit. Setelah 5 menit, kelopak-kelopaknya akan kaku dan mudah untuk dibentuk.